Kisah Nabi Muhammad. Bagian ke-29, Kaum Muslimin Awal. Mengetahui betapa kerasnya kebencian orang-orang Quraisy, kaum muslimin permulaan As-Sabiqunal Awwalun, melaksanakan ibadah mereka secara sembunyi-sembunyi. Jika hendak salat mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Keadaan ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, sedikit demi sedikit Islam semakin meluas. Firman Allah yang turun satu demi satu semakin memperkuat keyakinan kaum muslimin. Ada satu hal yang membuat dakwah Islam berkembang, yaitu keteladan Rasulullah, yang beliau contohkan dengan sangat baik. Beliau adalah orang yang penuh bakti dan penuh kasih sayang. Beliau juga sangat rendah hati sekaligus gagah berani. Tutur kata beliau lembut dan selalu berlaku adil. Hak setiap orang pasti ditunaikan sebagaimana mestinya. Perlakuan Rasulullah terhadap orang-orang yang lemah, yatim piatu, orang sengsara, dan orang miskin adalah perlakuan yang penuh kasih, lembut dan sayang. Pada malam hari beliau tidak cepat tidur, beliau bertahajud dan membaca wahyu yang disampaikan Allah padanya. Beliau selalu merenung tentang nasib umatnya. Beliau juga merenungkan betapa luar biasanya penciptaan langit, bumi dan segala isinya. Seluruh permohonannya dihadapkan kepada Allah. Hal-hal seperti itu membuat orang-orang yang sudah beriman semakin bertambah cintanya kepada Islam dan semakin kukuh keimanannya. Mereka sudah berketetapan hati meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka dan tidak takut siksaan orang-orang kafir yang membencinya. Kalau orang lain telah Rasulullah dakwahi, bagaimana dengan keluarga beliau? Apakah beliau juga berdakwah kepada paman-paman beliau yang sebagiannya merupakan para pembesar Quraisy yang disegani? Apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa Rasulullah mengajak meninggalkan sesembahan berhala yang telah begitu lama diwariskan oleh nenek moyang mereka? Gelombang jamuan makan untuk kerabat. Tidak ada yang lebih dicintai Rasulullah daripada kaum kerabatnya sendiri. Setelah 3 tahun, turunlah firman Allah yang memerintahkan agar beliau berdakwah kepada kerabatnya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surah Asy-Syu'ara, 26:214 dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Yaitu orang-orang yang beriman. Surah Asy-Syu'ara, 26:215 Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Asy-Syu'ara, 26:216. Dan bertawakkallah kepada Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara, 26:217. Rasulullah mengundang makan keluarga besar beliau. Mereka pun datang. Muhammad, beri aku arak, seru seorang paman beliau yang bernama Zubair. Namun Rasulullah hanya menyuguhkan susu. Setelah mereka makan, Rasulullah berdiri dan berkata, saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah masyarakat lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini. Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Allah telah menyuruhku mengajak kamu sekalian. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku? Setelah sesaat terpesona, semua orang menggerutu dan bangkit hendak pulang. Namun mereka kembali terperangah ketika Ali bin Abu Thalib yang masih remaja bangkit seraya berseru lantang, Rasulullah, saya akan membantumu. Saya adalah lawan siapa saja yang engkau tentang. Rasulullah menepuk bahu Ali sambil berkata kepada yang lain, inilah saudara saya, pembantu. Dan pengganti saya. Ikuti dan patuhilah dia. Mendadak tawa hadirin meledak. Seseorang berkata kepada Abu Talib, ia memerintahkan engkau supaya mendengar dan mematuhi anakmu sendiri. Kemudian, semua orang bubar begitu saja. Tidak seorang pun di antara para undangan yang tertawa terbahak-bahak itu menyadari bahwa di antara mereka akan ditebas Ali memang bersungguh-sungguh dengan kata-katanya itu. Gelombang Walid bin Mughirah. Pada awal kenabian, ada seorang bernama Walid bin Mughirah. Ia mempunyai 2 sahabat yang merupakan penyair hebat. Dengan syair-syairnya, mereka berusaha menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Dengan syair,
Walid mempengaruhi orang banyak dengan dua sahabat penyairnya. Gelombang penduduk Mekah tidak hirau. Meski ajaran Rasulullah meluas dengan cepat, penduduk Mekah masih berhati-hati dan tidak terlalu hirau. Mereka menduga ajakan Rasulullah akan hilang dengan sendirinya dan orang akan kembali menyembah kepercayaan nenek moyang mereka. Yang akhirnya, yang menang pasti Hubal, Lata dan Uzza, pikir mereka, tidak sadar bahwa keimanan murni yang diajarkan Rasulullah tidak dapat dikalahkan. Bersambung bagian 30.